selanjutnya ini ada menghitung ukuran dari ruang sampel. Tadi kita sudah belajar ruang sampel, kejadian sekarang menghitung ukuran dari si ruang sampelnya. Ukuran dari ruang sampel ini dinyatakan oleh banyaknya titik sampel anggota ruang sampelnya, ya kan? Jadi kita menghitung besarnya ruang sampel dan dilihat dari si elemen-elemen ruang sampel ini ada berapa, seperti itu. Nah, pada kebanyakan kasus, masalah peluang ini dapat diselesaikan dengan menghitung banyaknya anggota ruang sampel tanpa mencatat setiap anggota tersebut. Tapi, banyak juga nih kejadian-kejadian yang kita nggak bisa mencacahnya satu-satu. Kita nggak bisa tuh ngitung satu-satu kejadian-kejadian yang terjadi gitu. Atau si banyaknya ruang sampelnya tuh kita ngelis satu-satu, itu banyak yang kita tidak bisa, apalagi kalau misalkan kita menggunakan data yang cukup besar gitu. Nah, ini ada beberapa prinsip dalam perhitungan ruang sampel. Yang pertama ini adalah ini ada aturan perkalian. Apa itu aturan perkalian? Jadi misalkan gini, misalkan di suatu operasi itu dapat dilakukan N1 cara, terus di operasi kedua itu dilakukan dengan N2 cara. Operasi ini dilakukan secara berurutan. Nah, biar kita nggak usah menghitung satu-satu nih, ada sebenarnya total dari semuanya itu ada berapa cara sih gitu. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, jadi ini syaratnya harus saling lepas ya, antara yang pertama dengan yang kedua ini nggak berhubungan, harus saling lepas. Nah, berarti ya udah tinggal ada N1 dikali N2 cara, seperti itu. Ini kita sebutnya dengan aturan. Nah, contohnya seperti ini nih. Misalkan, tentukan ukuran ruang sampel ketika sepasang dadu dilempar satu kali. Nah, kalau sepasang dadu kan berarti ada 2 dadu, ya kan? Di dadu yang pertama itu ada berapa cara? 6 cara. Di dadu yang kedua itu juga ada 6 cara. Berarti ruang sampelnya itu tinggal kita kalikan aja. 6 kali 6, berarti ada 36 ruang sampelnya. Seperti itu. Nah, berarti kombinasinya kan berarti yang pertama muncul satu, yang kedua muncul satu, atau 1, 2, 1, 3, dan seterusnya sampai ada 36. Nah, ini hanya ada 6, ini cuma ada 6 loh ya contohnya. Itu pun kita harus ngelis 36 sebanyak itu kayaknya agak capek, apalagi kalau misalkan nanti datanya lebih banyak lagi. Nah, untuk menghitung ukuran ruang sampel yang pertama ini kita akan menggunakan permutasi. Nah, permutasi ini adalah suatu susunan yang dapat dibentuk dari suatu objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Nah, ini teoremanya, ini yang pertama, kalau misalkan yang banyaknya permutasi dari n objek yang berbeda, berarti tinggal kita hitung n faktorialnya. Terus yang kedua, banyaknya permutasi dari n objek berbeda yang diambil sebanyak r, jadi kita cuma ngambil sebanyak r, yang R ini pasti kurang dari N ya, pada suatu waktu, berarti tinggal N permutasi R. Nah, ini rumusnya adalah N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Nah, terus yang selanjutnya, kalau misalkan banyaknya permutasi dari N objek yang berbeda, yang disusun dalam satu siklus. Nah, kalau ini bentuknya circle, satu siklus circle gitu. Nah, ini menghitungnya adalah tinggal N min 1 faktorial. Kenapa N min 1 faktorial? Karena kan di ujungnya itu bertemu gitu, jadi kita N-1 faktorial. Nah, terus yang keempat ini banyaknya permutasi berbeda dari N objek yang terdiri dari N1 jenis objek pertama, N2 jenis objek kedua, dan seterusnya sampai NK jenis objek ke K. Jadi ini jenis objeknya ada banyak gitu. Nah, jadi ya udah tinggal N faktorial dibagi dengan N1 faktorial dikali N2 faktorial sampai NK. Nah, ini contohnya penggunaan permutasi. Untuk yang nomor 1 ini jelas ya, kita mau menyusun 3 huruf yang terbentuk dari alfabet ABC. Ini jelas menggunakan yang pertama tadi, berarti tinggal 3 faktorial, seperti itu. Nah, untuk yang nomor 2, ini kan contohnya terdapat 2 tiket lotre diambil dari 20 set kartu untuk hadiah pertama dan kedua. Tentukan banyaknya titik sampel pada ruang sampel S-nya. Nah, berarti ini kan kita mengambil 2 dari 20. Berarti rumusnya tinggal N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Gitu ya. Menghitung ukuran ruang sampel yang selanjutnya yaitu dengan partisi himpunan dengan N elemen menjadi R subset. Nah,
Teoremanya seperti ini, banyaknya cara mempartisi suatu himpunan dengan n elemen ke dalam R sel dengan n1 elemen di sel pertama, n2 elemen di sel kedua, dan seterusnya. Ini ada n faktorial dibagi dengan n1 faktorial dikali dengan n2 faktorial, dan seterusnya sampai nr faktorial. Nah, logikanya, si definisi dari partisi himpunan dengan n elemen ini sama seperti sama seperti dengan yang sebelum permutasi yang pilihan keempat ya, logikanya sama persis ya, jadi rumusnya makanya bentuknya sama. Nah, contohnya seperti ini. Misal, berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk membagi 7 mahasiswa ke dalam satu kamar triplet dan 2 kamar double selama konferensi. Jadi misalkan 7 mahasiswa nih, kita mau lihat ada berapa cara sih yang bisa kita gunakan untuk membagi. Berarti kalau satu kamar triplet tuh ada 3 isinya, terus 2 kamar isinya 22 gitu, yang totalnya itu ada 7. Berarti tinggal 7 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ya, ini kita masuk ke yang ketiga, yaitu kombinasi. Nah, kalau kombinasi ini adalah banyaknya cara memilih R objek dari N objek tanpa memperhatikan urutan. Kalau permutasi tadi kita masih memperhatikan urutannya. Jadi kalau kebalik-balik itu masih kehitung. Nah, kalau si kombinasi ini kita tidak memperhatikan urutan, walaupun dia kebalik, beda urutan yang pertama dengan urutan yang kedua, itu kita anggapnya sama selama dia anggotanya sama gitu. Dengan demikian, kombinasi merupakan suatu partisi N objek ke dalam 2 sel. Nah, sel yang pertama terdiri dari R objek yang dipilih dan sel kedua memuat N min R objek yang sisanya gitu ya. Berarti ini sama kayak logikanya sama kayak masalah di permutasi nih. Misalkan ada n objek, berarti kita mau mempartisi ke dalam 2 nih. Yang pertama itu kita mau milih bagaimana cara milih R objek yang pertama dan n min R objek yang kedua, seperti itu. Nah, akibat dari itu kita punyalah teorema banyaknya kombinasi dari n objek yang berbeda yang diambil sebanyak R pada suatu waktu, maka dia akan menjadi kombinasi n kombinasi R, atau rumusnya adalah n faktorial dibagi dengan R faktorial dikali n min R faktorial. Nah, ini logikanya sama kayak permasalahan di permutasi ketika dia melihat 2 objek yang berbeda. Oke, nah ini beberapa contoh untuk menghitung ruang sampel. Nah, ini coba silakan dikerjakan secara mandiri.